Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwa bahaya lisan itu dimulai dua perkara. Pertama sangat ringan, yang kedua lebih besar bahayanya. Berikut 20 macam keburukan lisan. Pertama, bertutur kata yang sia-sia. Jika seorang bertutur kata yang sia-sia, maka ia akan kehilangan saat-saatnya yang mahal, yaitu ia akan mengganti yang buruk dengan yang baik. Jika engkau berpikir tentang hal itu, pasti Allah akan membukakan pintu rahmatnya bagimu. Yaitu jika engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu lebih baik. Modal utama seorang yang baik adalah usianya. Jika ia menggunakannya untuk sesuatu yang tidak baik, maka ia telah menyia-nyiakan modal utamanya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Artinya, sebaik-baik keislaman seorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seorang pemuda mati syahid pada waktu perang Uhud. Ternyata di dalam perutnya ada sebuah batu untuk mengganjal rasa laparnya. Tetapi baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yamna'u ma la yadurruhu." Artinya, engkau tidak mengetahui tentang dirinya. Apakah ia pernah mengatakan sesuatu yang sia-sia bagi dirinya dan ia menolak sesuatu yang tidak akan membahayakan bagi dirinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Seorang tidak boleh bertutur kata kecuali yang membawa pahala bagi dirinya, dan jika ia diam, tidak mendatangkan dosa bagi dirinya dan tidak akan membawa celaka dalam keadaannya maupun hartanya. Yang kedua, berbicara yang tidak perlu. Seseorang yang berakal sehat, maka ia tidak akan berbicara kecuali yang membawa keuntungan bagi dirinya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, dahulu di masa sebelum kalian ada sekelompok orang yang tidak mau berbicara yang sia-sia. Mereka menganggap berbicara di luar materi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya atau menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar termasuk pembicaraan yang sia-sia. Ada sebagian sahabat baginda Rasulullah SAW yang berkata, sesungguhnya ada seorang yang selalu setiap bicaranya menyenangkan hatiku, bahkan aku lebih senang mendengar ucapannya daripada minum air yang dingin bagi seseorang yang haus. Ia meninggalkan segala tutur katanya yang sia-sia untuk menjaga lisannya. Selama seseorang hanya membicarakan apa yang disebutkan dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia termasuk orang yang menjaga lisannya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, "Lamma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang memerintahkan memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap orang harus menjaga lisannya dari tutur kata yang sia-sia. Yang ketiga, membicarakan segala sesuatu yang batil. Sayyidina Bilal ibnu Haris radhiyallahu anhu menuturkan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma yazunnu an tablugha bihi ma balaghat fayaktuballahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi ma yazunnu an tablugha bihi ma balaghat fayaktuballahu alaihi biha sukhtuhu ila yaumil qiyamah." Artinya, ada kalanya seorang mengucapkan satu kalimat yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianggapnya ringan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai kalimat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat. Sebaliknya, ada pula seorang yang mengucapkan satu kalimat yang dianggapnya ringan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai kalimat yang menimbulkan dosa baginya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.
dan hadis riwayat At-Tirmidzi hadis nomor 2319 dan Ibnu Majah hadis nomor 3969. Al-Qamah berkata, berapa banyak tutur kata yang tidak disampaikan oleh Bilal ibn Haris. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dosa yang terbesar bagi seorang di hari kiamat adalah seorang yang selalu membicarakan kebatilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Artinya, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Yang keempat adalah membicarakan segala masalah yang masih diperdebatkan. Sebagaimana disebutkan dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun bunya lahu baitun fi 'alal jannah wa man tarakal mira'a wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabdul jannah." Artinya, barang siapa yang tidak senang berdebat dengan orang lain, maka baginya akan dibangunkan Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah yang tertinggi di dalam surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perbedaan yang batil, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di tengah surga. Hadis riwayat Tirmidzi hadis nomor 1993 dan Ibnu Majah hadis nomor 51. Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da an hadahumullahu ta'ala illa utul jadal." Artinya, tidak ada seorang yang sesat setelah seorang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang suka berdebat. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan hadis riwayat Imam Ahmad. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah engkau mempelajari ilmu untuk 3 perkara dan jangan meninggalkannya untuk 3 perkara, yaitu jangan mempelajari ilmu untuk berdebat, untuk berbangga-bangga dan untuk riya, dan jangan pula meninggalkannya karena malu mencarinya atau karena tidak ingin mencarinya dan telah puas dengan ilmu yang ia ketahui." Adapun batasan membantah adalah jika seorang tidak mau menerima pendapat orang lain dengan cara menunjukkan kekurangannya atau dengan cara menunjukkan kekurangan artinya atau maksudnya. Adapun meninggalkan perdebatan karena meninggalkan kemungkaran dan berpaling daripadanya, pokoknya jika engkau mendengar kebenaran dari orang lain, maka sebaiknya terimalah dengan baik. Jika ucapannya tidak benar atau dusta, maka yang tidak berurusan dengan masalah agama, sebaiknya engkau mendiamkannya.